Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 19250400008, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Dalam kali ini saya akan membuat video tentang cara pemrograman microcontroller AFR dengan menggunakan software CFAR dan simulasi rangkaian elektronik atau Proteus. Dalam materi ini saya akan membuat sebuah rangkaian interface 7 segmen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman microcontroller AVR, yaitu interface 7 segmen, yaitu counter up. Nah, untuk bentuk rangkaian counter up itu sendiri seperti ini yang saya sudah buat sebelumnya di rangkaian di Proteus, di mana untuk rangkaian counter up kita menggunakan dua komponen, yaitu microcontroller itu sendiri, yaitu ATmega 16 dan 7 segmen. Nah, di mana untuk 7 segmen itu sendiri saya menggunakan 7 segmen anoda, di mana untuk jenis 7 segmen itu ada dua, yaitu 7 segmen anoda ini seperti ini, yang dimana untuk kaki anodanya dia terhubung menjadi satu pin seperti ini, dan untuk kaki-kaki katodanya dia terhubung ke setiap pin-pin ini. Nah, sebaliknya untuk 7 segmen katoda, dia untuk kaki katodanya dia terhubung menjadi satu pin seperti ini, dan untuk kaki-kaki anodanya dia terhubung ke setiap berbeda-beda pin. Nah, untuk menjalankan program counter up perlu kita memberikan ataupun memasukkan programnya di ATmega 16 ini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan aplikasi CV AVR. Nah, kita menggunakan Codivision CV AVR ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara langkah-langkahnya itu seperti ini. Kita masuk di aplikasi CV AVR-nya. Kita buka aplikasi CV AVR-nya. Ketika sudah masuk, kita langsung saja untuk membuka file baru saja. Ini kita buat new. Kemudian kita pilih project. Kemudian OK. Kemudian kita klik yes untuk menampilkan code wizard-nya. Kemudian kita pilih chip yang kita pakai. Karena kita pakai ATmega 16, maka kita pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk pemilihan chipnya kita pilih ATmega 16. Kita pilih jenis ATmega 16 ya. Kemudian untuk clocknya kita kasih 12 MHz. Nah, untuk clock itu sendiri dia berfungsi untuk kecepatan pembacaan dari sebuah chip. Jadi untuk ATmega itu sendiri, untuk pembacaannya dia mulai dari 8 MHz sampai dengan 16 MHz. Nah, untuk kali ini untuk clocknya saya kasih 12 MHz. Nah, ketika sudah untuk pengaturan chipnya dengan clocknya, kita atur portnya. Nah, untuk portnya ini sendiri kita akan sesuaikan dengan rangkaian yang kita sudah buat, dimana untuk 7 segmennya kita tempatkan di port C seperti ini. Maka untuk pemrogramannya di CV AVR kita cuma atur di port C. Nah, karena ini adalah sebuah output di mana dia untuk menghasilkan dia mirip seperti LED yang menampilkan cahaya, cuma dia berbentuk 7 segmen, di mana dia berfungsi untuk menampilkan sebuah angka. Jadi untuk program counter up itu
dia akan memunculkan angka paling terendah ke yang tinggi. Misalnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk menampilkan itu sendiri, maka untuk port C itu sendiri dia berfungsi sebagai output. Nah, untuk mengaturnya kita pilih port C, kemudian kaki-kaki ataupun pin-pinnya kita ubah dari in menjadi output. Kita ubah menjadi output. Nah, untuk pull up-nya kita sesuaikan dengan jenis 7 segmen yang kita gunakan. Karena kita menggunakan 7 segmen anoda, di mana untuk kaki-kakinya itu adalah ataupun pin kaki yang terhubung ke setiap pin itu adalah katoda, maka untuk nilai pull up-nya kita kasih 0 saja. Kita kasih 0 ya. Nah, ketika sudah kita atur chip dengan portnya, kita klik generate program, save and exit. Kita klik, kemudian kita save untuk programnya. Nah, untuk penamaannya kita harus samakan, karena untuk CV AVR ini kita akan melakukan save-nya itu 3 kali. Jadi untuk file name-nya kita harus samakan. Jadi bisa kita tulis counter up. Counter up, kemudian kita copy untuk langsung men-save nanti, karena ini 3 kali copy, 3 kali save. Ini save pertama, kemudian yang kedua kita tinggal paste saja, yang save lagi, kemudian ini yang ketiga kita paste, kemudian kita save. Nah, untuk isi dari pembacaan awal dari ATmega 16 itu, untuk programnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk lebih memfokuskan, kita bisa menghapus beberapa isi programnya, karena kita cuma atur yang port C saja. Nah, kita bisa hapus yang ini, yang mulai di atas include sampai dengan ke atas kita bisa hapus. Kemudian ini sampai, karena port A nya kita tidak atur, maka kita bisa hapus sampai dengan port B. Nah, sampai sebelum dengan port C yang kita sudah atur tadi, kita bisa hapus. Nah, untuk setelah dari port C kita juga bisa hapus sampai dengan sebelum while. Nah, sampai di sini kita bisa hapus, karena ini semua tadi kita tidak atur, karena kita cuma fokus di port C saja tadi. Nah, inilah tampilan paling awal ataupun isi program dari ATmega 16. Nah, untuk menampilkan gambar counter up yang ada di rangkaian ini, maka kita akan memasukkan pembacaan angkanya di dalam while ini. Jadi kita akan simpan pemrograman untuk pembacaan angkanya yang counter up itu, yang mulai angka 0 sampai 9 diletakkan di sini. Nah, untuk pembacaannya ataupun kode dari angka tersebut saya sudah siapkan untuk counter up, yaitu ini yang pembacaan awal itu 0 sampai dengan angka 9. Nah, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ketika kita sudah masukkan di sini, kita perlu tambahkan lagi di library-nya, yaitu delay, karena untuk counter up dia perlu delay untuk memberikan jeda antara
dari angka 0 ke angka 1. Jadi dia perlu delay untuk waktu untuk beralih dari angka 0, misalnya dari angka 0 ke angka 1. Nah, delaynya itu sendiri kita bisa atur. Ini satuannya ms, yaitu millisecond. Kemudian angkanya 50, berarti untuk kecepatan delaynya itu 50 millisecond. Nah, angka 50 ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk saya akan atur sebagai ini saja, 50 millisecond. Nah, untuk pembacaan delay ini agar dapat berjalan, kita includekan di sini. Jadi kita tambahkan library-nya, kita copy saja ini, untuk kita paste, kemudian kita rubah yang mega 16 jadi delay. Nah, ketika sudah dirubah delay, otomatis untuk pembacaan delay ini dia sudah terbaca karena sudah dimasukkan library-nya di sini. Ketika sudah, kita langsung klik ini, build and project file. Nah, pastikan tidak ada yang error ya, karena jika terdapat error maka akan tampil seperti ini, icon ini di dalam project ini, karena untuk isinya ini di sini. Jadi ketika ada error maka akan tampil gambar di ini, di salah satu di sini, dan keterangan juga akan ada error di sekitar sini. Oke. Jika tidak ada, kita langsung oke saja. Kemudian kita kembalikan di program. Nah, untuk memasukkan counter up-nya, file program yang kita buat tadi ke sini, kita tinggal klik 2 kali file ataupun komponen ATmega 16 ini. Kita klik 2 kali, kemudian pilih program file, kemudian klik ini, kemudian kita cari program hexnya kita, yaitu counter up tadi yang kita sudah bikin, kemudian klik open. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita klik OK. Nah, untuk melihat hasil pemrogramannya, ketika kita sudah memasukkan program hex tersebut, kita langsung menjalankannya dengan cara klik ini, klik run. Nah, maka ketika sudah menjalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan mulai dari angka 0, kita ulang ya. Jadi pas dijalankan dia mulai startnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan akan kembali 0. Nah, inilah contoh pemrograman counter up. Nah, untuk jenis counter down yang membedakan cuman di pemrogramannya. Yang membedakannya itu adalah penempatan pembacaan awalnya. Ketika untuk counter up kita mulai dari angka 0, berarti untuk counter down kita mulai dari angka 9. Jadi dia kebalikannya. Jadi untuk counter down itu kita cuma membalik posisinya. Artinya angka 9 duluan, pembacaan awalnya di sini 9, kemudian 8, 7, dan seterusnya sampai angka 0. Itu yang membedakan untuk rangkaian counter up dan counter down. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.